pelajaran saya B5 BPFA. Tema gaya hidup berkelanjutan, topik pemanfaatan botol minuman bekas sebagai media hidroponik, proyek profilnya botol bekas sebagai sarana pertanian. Baik Pak, boleh saya modulnya? Baik Pak, boleh dilanjutkan. Jika ada kendala dan kemungkinan ada yang dibutuhkan, sampaikan kepada saya. Ya, terima kasih Bu, izin masuk Bu. Ya Pak. Assalamualaikum. Apa kabar semua anak-anak? Sehat semua? Semangat untuk belajar? Semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kira-kira siapa yang di kelas? Saya coba bikin doa. Terima kasih kepada kelas. Ini nampaknya bangku ya kosong. Banyak yang nggak hadir ya? Apa nggak hadir? Ras hujan tadi pagi ya? Baik. Baik. Yang pertama, apa yang kamu lakukan ketika melihat botol bekas? Kira-kira apa yang kamu lakukan, apa yang ada di pikiranmu ketika kamu melihat botol bekas? Membuat kerajinan Pak. Aku membuat kerajinan yang lain. Ada lagi? Buat apa? Membuat tempat ikan. Pasti adanya, kalau ketika kita melihat botol bekas, kita nggak oke. Ada yang rendam, ada yang sama sekali membuangkan gitu loh. Itu udah pasti. Tapi ada juga yang memanfaatkannya seperti kawan kita tadi. Ada beberapa kawan kita membuat botol bekas itu menjadi benar. Baik, selanjutnya, apakah kalian tahu bahwa botol bekas bisa dibuat menjadi barang berharga? Ya. Bisa? Bisa. Kira-kira yang lain? Bisa nggak? Oke, baik. Yang ketiga, apakah kalian pernah melihat bahwa botol bekas dijadikan sebuah karya seperti sarana pertanian? Ada nggak lihat? Ada. Contohnya, kalau ada yang lihat, ada lihat orang nanam bunga pakai botol bekas. Ada pernah melihat orang nanam sayuran pakai botol bekas? Ada. Baik, berarti paham. Didik dapat memahami konsep hidup berkelanjutan dan pentingnya pengelolaan limbah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan teknik hidroponik dan manfaatnya. Maksudnya, kita dapat menjelaskan bahwa hidroponik itu sangat dibutuhkan. Inilah botol bekas yang bisa kita jadikan sebagai media pertanian tadi, seperti menanam sayuran, menanam bunga.
Dan ada juga media hidroponik ini, ada yang pakai media tanah, ada yang tidak. Ada yang pakai media tanah, ada yang tidak, hanya air saja. Hirak itu bisa hidup hanya memakai air. Bisa? Bisa nggak? Belum pernah. Jadi mulai sekarang, hari ini pembelajaran kita, medianya nanti tidak pakai tanah, hanya air dan nutrisi atau vitamin yang kita campurkan ke air itu untuk menghidupi tumbuhan yang kita tanam di dalam air itu. Itu namanya di air. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat media hidroponik sederhana dari botol minuman bekas. Setelah kita belajar ini, diharapkan kepada kalian itu semua bisa membuat media hidroponik itu secara sederhana. Hari ini pembelajaran kita pernah nggak dengar B5 PPLA? Belajar Pancasila dan profil belajar rahmatan lil alamin. Temanya gaya hidup berkelanjutan. Topik pemanfaatan botol minuman bekas sebagai media hidroponik. Proyek profil botol bekas sebagai sarana pertanian. Inilah yang akan kita jadikan di proyek. Inilah yang akan kita praktekkan. Inilah yang akan kita lakukan dan inilah yang akan kita buat. Paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan? Mengerti semua? Baik, kita lanjut. Mengapa botol bekas itu menjadi pilihan untuk media ini? Karena limbah plastik yang terus meningkat. Kalau kita lihat kan, di mana-mana ada pesta, banyak sekali botol aqua itu terbuang, tercampak begitu saja. Dan apabila dikumpulkan pun dijual harganya sangat murah. Manfaat hidroponik. Apa manfaatnya? Menghemat uang dan air. Menghemat ruang dan pestisida. Menghemat ruang dan air. Nah, selanjutnya mempercepat pertumbuhan dengan nutrisi tadi. Ya, dengan nutrisi tadi, maka pertumbuhan yang kita tanam itu akan semakin cepat. Ini pembuatan media hidroponik. Yang pertama, alat dan bahan. Satu, botol minuman bekas. Sebelum kita praktikkan, terlebih dahulu kita lihat video berikut tentang pembuatannya. Dengan cara dengan bahan atau media botol bekas. Botol bekas yaitu botol minuman bekas sejenis aqua. Dan bahan-bahannya sudah kita tampilkan, sudah kita lihat di sini. Di sini Bapak bagikan lembar kerja. Lembar kerja di sini sudah ada soalnya, sudah ada bagaimana cara pembuatannya, seperti yang ada di materi dan video tadi sudah Bapak buat di sini. Kita tinggal mengerjakan. Jadi sebelum dikerjakan, ini kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ya, menjadi 3 kelompok. Jadi silakan anak-anakku buatkan susun mejanya, buat menjadi 3 kelompok. Bisa dibaca, dibaca-baca dulu, diskusikan bagaimana cara pembuatan yang benar sesuai dengan materi dan video yang telah kita.
Jadi sebelum mengatakan itu, kira-kira ada pertanyaan? Ada nggak pertanyaan? Ya. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, kita praktekkan seperti yang ada di dalam video tadi, cara pembuatannya. Paham? Jadi apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama botol, pisau, gunting, apa lagi? Air dan nutrisinya bagus. Jago perhatian. Apa-apa ada itu peralatan yang sudah disediakan? Oke, baik. Jadi sekarang kira-kira setelah kita saksikan kemarin cara pembuatannya, hari ini bisa dipraktikkan, bisa kira-kira membuatnya? Bisa. Kalau memang sudah bisa, kira-kira sebelum kita lanjut ada pertanyaan enggak? Kita mengerti ya? Tadi ya? Apa hari ini? Iya. Berarti sama kalian buatnya kan? Sama. Siapa? Siapa? Bagus semuanya. Siapa? Berapa hari ini? Siapa? Jadi sebentar ya. Ya. Karena hasil kita hari ini sudah sesuai dengan rencana kita pembuatan pembuatan sarana pertanian dari botol bekas. Jadi masa perawatan ini itu harus kalian perhatikan, ya. Harus kalian perhatikan setiap harinya bagaimana perkembangannya, bagaimana pertumbuhan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya sampai dengan pasca panen. Tadi ya, coba dengar. Ini kalian rawat setiap hari. Kalian perhatikan itu nutrisinya. Kalau memang sudah kurang pertumbuhannya, berarti bisa kita ganti. Oke, coba kita mulai dari kelompok 1. Coba hasil presentasinya coba disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami pembuatan sistem hidroponik dari botol bekas. Langkah-langkah pembuatan: 1. Menentukan bibit. Kami memilih bibit yang sesuai untuk media hidroponik, yaitu kangkung, karena mudah tumbuh dan cocok untuk pemula, seperti aqua atau sumber. 4. Menyiapkan nutrisi. Menyiapkan larutan nutrisi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Nutrisi
ini akan memberikan mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Melakukan penyemayan bibit kangkung dalam media yang telah disiapkan. Proses ini berlangsung selama 3 atau 7 hari sampai bibit tumbuh dengan baik. 6. Pemindahan bibit. Setelah beberapa hari, kami memindahkan bibit yang telah tumbuh ke dalam wadah hidroponik yang telah disediakan. Memastikan akarnya terendam dalam larutan nutrisi. Oke, kira-kira dari kelompok 2 dan kelompok 3 ada nggak komentar sama pada kelompok 1? Tidak ada Pak. Ada? Oke, kalau tidak ada, sini sedikit dapat jelaskan ya. Nah, jadi itu perlu diperhatikan untuk presentasinya, perawatannya dilakukan ya. Perawatannya biar kita tahu masa pertumbuhannya seperti apa dari hari ke hari terus sampai pasca panen. Baik. Nah, paham? Paham. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelompok lain silakan. Kenalkan kami dari kelompok 2 mengimplementasikan hasil kerja dari kelompok kami. Tema dari kelompok kami adalah pembuatan sistem hidroponik dari botol bekas. Kami memilih bibit yang sesuai untuk hidroponik, yaitu kangkung. Kangkung dipilih karena mudah tumbuh dan memiliki waktu panen yang relatif singkat. 4. Pembuatan wadah tanam. Membuat wadah dari botol bekas yang telah dipotong. Wadah ini akan digunakan untuk menampung media tanam dan larutan nutrisi. 5. Pemindahan bibit. Setelah bibit cukup besar, kami memindahkan bibit yang telah disemaikan ke dalam wadah hidroponik. 7. Perawatan. Melakukan perawatan secara berkala, termasuk penyiraman, mengganti larutan nutrisi, dan pemantauan pertumbuhan hingga waktu pasca panen. Tangan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Tema pembuatan sistem hidroponik menggunakan botol bekas. Langkah-langkah pembuatannya adalah pemilihan bibit. Memilih bibit yang sesuai untuk hidroponik, yaitu bibit kangkung. Yang kedua, mengumpulkan botol bekas. Mengumpul beberapa botol bekas yang bersih dan sesuai untuk digunakan sebagai media tanam. Pembuatan media tanam. Memotong botol bekas untuk dijadikan wadah penanaman kangkung. 4. Penyemaian bibit. Menyemaikan bibit kangkung dalam media yang telah disiapkan selama bibit kurang 3 hari. Pemilihan bibit. Pada hari keempat, memindahkan bibit yang telah disemaikan ke dalam wadah hidroponik yang telah disiapkan. Pengaturan nutrisi. Mengaturi dan menambahkan larutan nutrisi ke dalam wadah sebelum bibit ditanam. Perlindungan awal. Menutupi bibit dengan plastik untuk mempercepat proses pertumbuhan. Beberapa hari membuka plastik dan memeriksa perkembangan tanaman dalam media hidroponik. Kami terus merawat tanaman dan memantau perkembangan setiap harinya sehingga waktu pasca panen. Oke, sudah enggak kira-kira komentar dengan dari apa kelompok yang lain? Ada Pak. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Presentasi dari awal pembuatan sampai akhir presentasi ini. Kira-kira ada nggak kendala dalam pembuatan? Ada nggak tantangan dalam pembuatan media hidroponik? Kelompok 2 ada nggak? Ada Pak. Nggak ada. Ada. Berarti aman-aman saja. Aman saja Pak. Nanti udah bisa diterapkan. Siap. Ini udah bisa? Bisa, Pak. Ini Bisa, Pak. nanti dari rangkaian pembelajaran kita dalam P5
PPLA ini kita sudah mengerti dengan proyek kita gaya hidup berkelanjutan, dengan proyeknya pembuatan media hidroponik. Pembelajaran kita hari ini menjelaskan pentingnya hidup berkelanjutan yang berarti memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang, serta mengelola sumber daya dan limbah dengan bijak. Dalam konteks ini, hidroponik sebagai metode pertanian tanpa tanah menawarkan banyak manfaat termasuk efisiensi ruang, penghematan air, dan pengurangan penggunaan pestisida. Siswa diajarkan cara membuat media hidroponik sederhana dari botol minuman bekas yang tidak hanya mengurangi limbah plastik, tapi juga memberikan pengalaman praktis dalam menanam tanaman. Itu manfaatnya. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, bahwa kalian itu diharapkan mampu membuat media hidroponik sederhana. Yang kalian tampilkan hari ini itu sudah sangat sederhana dengan memakai botol bekas. Jadi inilah yang kita lanjutkan. Dengan media yang sangat sederhana ini akan kita lanjutkan baik di sekolah, kita pengaruhi teman kita ajak teman-teman yang lain untuk membuat sarana pertanian menggunakan botol bekas. Tapi di sini ada tidak? Ada. Mengerti semua? Jadi mengharapkan seperti ini, kerja kelompok yang baik itu akan menghasilkan hasil yang baik. Hari ini sampai di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat kita terapkan baik di sekolah maupun di rumah, dan dapat bermanfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan tadi pagi kita berangkat dari rumah sehat, nanti mudah-mudahan pulangnya sampai ke rumah lagi diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.